WhatsApp Indonesia Pagi membahas evaluasi arus mudik dan juga arus balik yang bisa dikatakan angka pemudik di tahun ini yang menggunakan jalur tol ini sangat meningkat begitu. Masih bersama saya ada pengamat otomotif, ada Mas Anjar, kemudian dari Jasa Marga juga ada Mbak Faiza. Mbak Faiza, ini kan kalau kita lihat ya kena macet juga di jalan tol begitu kan, faktor kelelahan menjadi pasti lelah lah ya, siapa yang nggak lelah begitu di arus mudik kali ini. Nah, ini rest area ini memang sudah disiapkan di jalur tol, namun rest area ini kerap menjadi titik kemacetan di jalan tol. Nah, bagaimana Jasa Marga mengantisipasi hal ini dan imbauan Jasa Marga untuk para pengemudi dalam menggunakan rest area seperti apa? Apakah memang ada waktunya 15 menit atau 30 menit, seperti apa Mbak Faiza? Ya, Mbak Disti, dapat kami sampaikan memang kami memahami gitu ya, bahwa dalam berkendara jauh, apalagi mungkin perjalanan yang menerus gitu, pengguna jalan memang butuh istirahat untuk bisa fit kembali dalam berkendara. Nah, kami pantau sejak kemarin pada saat arus mudik maupun balik ini masih banyak pengguna jalan yang beristirahat ataupun berhenti di bahu jalan gitu ya. Sementara tadi Mas Anjar juga bilang gitu bahwa bahu jalan ini haram hukumnya gitu ya. Memang diperuntukkan hanya untuk kondisi darurat atau keadaan darurat. Nah, memang kami juga bersama pihak kepolisian kemarin ketika rest area ini penuh, kami lakukan pastinya buka tutup rest area berdasarkan diskresi kepolisian. Nah, memang ketika rest area ini dilakukan buka tutup, pengguna jalan memilih untuk berhenti di bahu jalan untuk parkir gitu ya Mbak Disti, dan masuk ke rest area dengan berjalan kaki. Nah, hal-hal ini tidak hanya membahayakan gitu ya, tapi juga mengurangi lajur yang bisa digunakan oleh pengguna jalan lain gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi ini yang mengakibatkan juga tadi Mbak Disti sebutkan bahwa adanya titik-titik kepadatan yang menjelang rest area itu sendiri. Nah, di sini memang kami di dalam rest area itu kami melakukan kapasitas parkir itu dimaksimalkan dengan mengatur flow kendaraan. Jadi pada saat periode arus mudik dan balik ini kapasitas parkir di dalam rest area ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan periode normal gitu Mbak Risti. Nah, selain itu kami juga menambah jumlah fasilitas seperti penambahan toilet fungsional hingga 600 bilik. Nah, ini kami berharap dengan penambahan ini pengguna jalan dapat bisa dengan cepat menuntaskan gitu ya kebutuhannya di dalam rest area sehingga dapat bergantian dengan pengguna jalan tol yang lainnya. Nah, ini termasuk kami juga mengimbau pengguna jalan untuk bisa maksimal menggunakan rest area itu selama 30 menit dan memang untuk makanan dan mungkin minuman untuk perbekalan ini bisa dilakukan take away daripada makan di tempat gitu ya Mbak Disti. Nah, memang untuk terkait dengan tadi di bahu jalan dan sebagainya ketika dilakukan rest area penutupan, nah ini kami imbau untuk bisa melakukan istirahat di rest area selanjutnya, ataupun jika rest area selanjutnya penuh, ini yang mungkin pengguna jalan masih banyak belum tahu Mbak Disti gitu ya, cenderung di tarif jalan tol Trans Jawa ini memang diberlakukan sesuai dengan tarif perjalanan yang ditempuh. Jadi misalnya pengguna jalan kami imbau untuk bisa keluar ke akses-akses tol terdekat gitu ya, mencari SPBU terdekat gitu ya untuk keluar akses tolnya. Lalu mungkin ada kuliner lokal untuk bisa dinikmati gitu ya Mbak Distia. Nah, ini yang kami imbau untuk bisa keluar akses tol terdekat, karena tidak perlu khawatir untuk tarif tol Trans Jawa itu tidak akan dibayarkan sama 2 kali Mbak Disti. Jadi gitu, karena memang tarif ini diberlakukan untuk sesuai dengan perjalanan yang ditempuh. Jadi pengguna jalan tidak perlu khawatir, karena biasanya pengguna jalan ini takut bayar lagi. Betul, ketika udah di dalam jalan tol itu kesannya kalau nanti saya keluar gitu ya, ini nanti masuk lagi bayar lagi dong gitu ya. Jadi maksa ini untuk bisa berhenti di bahu jalan, terus mungkin istirahat sebentar gitu ya Mbak Disti, yang dimana itu jadinya mengganggu pengguna jalan tol lain yang memang membutuhkan bahu jalan untuk keadaan darurat yang sebenarnya gitu. Dan hal ini kan memang juga nantinya akan menghambat petugas yang akan membantu kondisi darurat tadi gitu ya Mbak, karena tidak bisa melewati bahu jalan yang digunakan untuk parkir pada saat mau beristirahat gitu. Nah, ini yang kami imbau berkali-kali Mbak untuk bisa memastikan kondisi kendaraan, kondisi pengemudi dalam kondisi prima gitu ya. Jangan ragu untuk gunakan akses-akses keluar tol untuk bisa beristirahat di rest area di luar tol gitu ya, termasuk dalam pengisian bahan bakar. Ini juga kami melihat nggak hanya istirahat nih Mbak Disti gitu ya, itu rata-rata kemarin kebanyakan
kehabisan bensin, Ya betul. Nah, betul. ini yang kami juga bekerja sama sebenarnya sama Pertamina untuk bisa melakukan pengantaran layanan bensin dengan menggunakan motoris, Mbak Adisti gitu ya. Tapi memang ini hanya di sekitar rest area yang dikelola Jasa Marga dan juga itu untuk lokasi yang masih dalam jangkauan rest area gitu. Nah, ini memang pengguna jalan bisa telepon di nomor 14080. Ini adalah call center Jasa Marga yang bisa membantu pengguna jalan untuk bisa ini ya tadi ya melayani kira-kira kebutuhannya seperti apa, terutama untuk pengguna jalan yang sudah dekat rest area dan kehabisan bensin. Namun balik lagi karena layanan BBM motoris ini juga terbatas di setiap rest area, Mbak Aristi, kami pastikan untuk pengguna jalan untuk bisa memastikan kecukupan bahan bakarnya selama perjalanan. Jadi ketika mampir di rest area nih, Mbak, itu kalau bisa gitu ya, sekalian aja langsung isi bensin gitu ya untuk Iya. bisa karena kita nggak pernah tahu di depan kondisi lalu lintasnya seperti apa karena sangat dinamis. Mungkin seperti itu Mbak Adisti. Ya, termasuk juga saldo elektroniknya juga dipastikan Betul, harus cukup begitu ya, karena kan udah jelas betul Mbak. tarifnya ya. Iya, salah satu contohnya memang di gerbang tol Cikampek Utama sendiri, kalau kita bisa lihat perbandingan gitu ya Mbak, dari 5 gardu tol gitu ya, mungkin 3 gardu tol sepanjang arus balik ini mengalami saldo kurang. Hmm. Nah, kenapa? Karena memang perjalanan dari Semarang ke arah Jakarta ini, saldo itu minimal harus disiapkan 500.000 Mbak, karena dari gerbang tol Kalikangkung sampai gerbang tol Cikampek Utama itu tarifnya adalah 421.500. Nah, ini memang pengguna jalan mungkin masih banyak yang kaget Mbak gitu ya, karena kan ini membayar beberapa jumlah membayar tarif jumlah jalan tol yang dilewati gitu ya sepanjang dari Semarang ke Jakarta. Nah, Oke. ini kami minta tolong pastikan untuk bisa kecukupan saldo uang elektronik karena ini akan menghambat antrian di gerbang tol juga gitu ya, yang semula mungkin bisa kita transaksikan 3 sampai 5 detik, ini bisa hitungan menit gitu ya Mbak, di 2 sampai 3 menit. Oke. Nah, ini kami mohon kerjasama pengguna jalan untuk bisa memastikan kecukupan saldo e-tolnya. Oke, jadi harus cukup saldo elektroniknya, kemudian juga tadi dikatakan bensinnya juga harus dipastikan cukup, jangan sampai seperti kasus kemarin ada kehabisan bensin di tengah jalan tol begitu kan, itu juga menghambat pengguna jalan lain pastinya. Nah, ini juga yang menarik adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi dari pengemudi tadi yang Iya. dikatakan siapa sih yang nggak lelah, siapa sih yang nggak ngantuk, apalagi perjalanan mudik begitu panjang, macet begitu ya. Nah, tetap harus fokus, ada rest area tadi juga disebutkan Mbak Faiza, ya 30 menit lah supaya juga orang lain juga pengguna jalan lain juga Betul. kebagian. Nah, bagaimana bisa mengantisipasi jangan sampai microslip, jangan sampai fatigue, jangan sampai kelelahan. Apa yang harus dipastikan? Apalagi ada sistem one way, kontraflow, itu harus fokusnya harus benar-benar tinggi sekali, Mas Anjar. Jadi kalau misal kita mudik gitu kan, seharusnya kita sudah siapkan diri kita sendiri minimal 7 sampai 8 jam istirahat atau tidur yang optimal Sebelum perjalanan. sebelum perjalanan gitu kan. Kalaupun misal contoh lagi kalau misal ngantuk gitu kan. Kalau saya sendiri tuh contohnya bisa mengurangin asupan karbo. Oh, Terlalu banyak karbo itu membuat gula darah itu naik. Naik, iya, Hasilnya ngantuk gitu. Walaupun kita udah istirahat tapi ngantuk. Kita kurangi asupan karbo, ya bolehlah sedikit, banyakin protein, vitamin dan lain-lain, atau bisa sediakan kopi untuk mencegah hal ngantuk. Terus kita sebaiknya juga istirahat setiap 4 jam berkendara. jadi setiap 4 jam harus ke rest area gitu. Betul. Istirahat itu juga seperti Mbak Fauzia, saya setuju 30 menit. Selain satu gantian dengan orang lain, itu bisa juga kalau kita kelebihan istirahat, itu malah badan kita makin lelah loh Mbak. Passion kita mengemudi itu jadi turun. Gitu. Kalau kelebihan, sebaiknya memang optimalnya 30 menit kita rehat, kalau mau sholat itu bisa segar kembali. Jadi itu bisa mengurangi rasa lelah, rasa ngantuk gitu kan. Lebih baik lagi kalau ada pengganti. Oh iya, Iya, kalau misal gantian. kita ada saudara gitu kan atau istri gitu kan, kita gantian gitu kan. Terus kalau kita sendiri gimana? Ya udah 4 jam kita disiplin untuk istirahat. Toh di posko di rest area itu banyak loh posko siaga yang disiapkan oleh beberapa pabrikan otomotif untuk kita istirahat. Bahkan ada kursi pijitnya juga ya kan? Betul, ada makanan, ada AC-nya. Itu gratis loh, Mbak. Kita bisa ngecek juga kalau mobilnya sesuai dengan brandnya yang disediakan. Nah, itu dimanfaatkan. Gratis. Itu dimanfaatkan, bisa ngecek mobil, ngecek tekanan, ngecek mesin dan lain-lain. Kalau ada problem, mungkin diarahkan ke bengkel terdekat. Gitu. Kalau misal nggak ada, ya udah jalan lagi. Terus yang penting lagi adalah mungkin bagi evaluasi buat pengguna bus, PO bus.
Nah, beberapa kasus kecelakaan berdasarkan data KNKT kemarin kan, nah ternyata supirnya kan yang bermasalah kan. Kelebihan waktu kerja. Iya, terus ada lagi kasus lagi di KM berapa tuh, 300 sekian. Ternyata menurut KNKT supirnya cuma satu, harusnya ada cadangan. Oh, supir cadangan. Iya, Dan itu mungkin wajib nggak sih sebenarnya kalau misalkan baru imbauan ya sekarang ya. Oke. Mudah-mudahan ke depan ini jadi notice bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi stakeholder terkait. Ke depan mungkin diwajibkan ya. Kalau khusus untuk musim mudik sekian ratus kilometer gitu kan, pengguna bus atau PO bus itu diwajibkan membawa 2 driver. Untuk ganti-gantian gitu kan. Ya kalau kita ngelihat kan, kalau contohnya pesawat kan ada pilot dan co-pilot kan. Ya. Skillnya mereka berdua kan sama, bisa menerbangkan. Nah, bus juga harusnya begitu gitu. Kemarin kasus gitu kan, ternyata sudah ada cadangan tapi ternyata bisnya mengalami kendala, jadi supir cadangannya itu dipakai untuk bus yang lain. Jadi sendirian. Dan mungkin kelelahan, faktor lain-lain. Jadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Jadi memang harus itu apa ya namanya, kesadaran untuk lagi-lagi bertanggung jawab membawa gitu, itu perlu disosialisasikan terus gitu. Gitu. Dan itu yang harus ditingkatkan ya, Iya. sosialisasi soal keselamatan berkendara dan juga termasuk tadi yang dikatakan Iya. sama Mas Anjar, bagaimana kita juga harus disiplin tertib sama pengguna jalan, jadi jangan semaunya aja begitu ya. Iya, karena kan mengemudi itu full time job, Mbak. Banyak orang nggak ngeh bahwa mengemudi itu ya sepenuhnya mengemudi, tidak untuk melakukan hal yang lain gitu. Tidak sambil ngapain-ngapain lah gitu kan. Boleh kita ngobrol untuk menjaga Supaya nggak ngantuk. ngantuk. Bisa setel musik gitu kan. Atau bagi yang muslim banyakin sholawat, Zikir. itu boleh, nggak masalah. Itu justru menenangkan hati, kita jadi pikiran terjaga gitu kan, fokus. Kalau misalnya ada provokasi kendaraan di depan gitu kan, apalagi yang green driver, kayak Land Rover yang apa, kendaraannya udah pelan gitu kan, tapi ngambil lajur yang paling kanan gitu kan, harusnya itu untuk cepat kan. Nah itu yang masih kita banyak loh kemarin yang mudik, pengemudi green driver yang melakukan itu, Land Rover itu banyak sekali Mbak. Jadi apa ya, kita semua harus lagi-lagi mensosialisasikan gitu kan. Dan mentalnya juga memang memang harus ya, kita mau mudik dan juga balik lagi ini dalam kondisi yang selamat ya sampai tujuan. Itulah yang kemudian penting sekali. Nah, itu juga saya juga kemarin juga di Simpang Gentong juga sempat macet itu gara-gara mobilnya tuh nggak bisa nanjak. Iya. Itu juga kondisi mobil juga harus dipastikan benar-benar prima ya. Harus prima gitu kan. Kalau mau aman kendaraan pribadi, udah kalau mau aman bawa ke bengkel resmi. Sudah pasti itu pengecekannya komprehensif gitu. Karena kalau kita secara pribadi ada beberapa komponen yang kelewat gitu, misal kaki-kaki bocor lah atau ternyata ada cairan yang rembes itu, kadang kita nggak ngeh. Memang paling aman ke bengkel resmi. Tapi kan kos lebih kan gitu. Ya nggak masalah, memang mudik itu memang harus menyiapkan segala sesuatunya gitu. Juga harus benar-benar. Karena keselamatan dan nyawa itu tidak bisa digantikan dengan materi. Ya kan? Itu yang mungkin masyarakat harus disadari bahwa oke, nggak masalah lah mudik itu memang pasti keluar duit banyak, pasti. Gitu. Kalau nggak mau keluar duit banyak di rumah aja. Di rumah aja jangan mudik. Nah itu dia. Terakhir Mbak Faiza, apa yang ingin disampaikan oleh Jasa Marga kepada para pemudik yang belum pulang dan untuk memastikan perjalanan mereka ini tetap aman dan juga selamat sampai ke tujuan supaya bisa bekerja kembali. Silahkan Mbak Faiza. Ya, Mbak Disti, jadi tadi meneruskan dari Mas Anjar gitu ya, kami memang mengingatkan pengguna jalan yang saat ini dalam perjalanan ataupun yang masih mau mempersiapkan perjalanannya, ini untuk bisa memastikan sekali lagi yang paling penting adalah kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima dan layak jalan gitu ya. Karena nggak hanya cukup pengemudinya, Mbak Disti gitu ya, kendaraannya pun juga harus layak jalan gitu ya, terutama kalau kendaraan-kendaraan ini yang sudah diprediksi akan perjalanan jauh gitu. Kami melihat kemarin di gerbang tol Cikampek Utama dan jalan tol Jakarta Cikampek itu karena memang merupakan tujuan dari pemudik dan dalam arus balik ini gitu ya, kami melihat kendaraan-kendaraannya bermasalahnya di jalan tol Jakarta Cikampek nih Mbak Adisti gitu ya. Mungkin udah dari perjalanan dari Surabaya, dari Semarang gitu ya, mesin panasnya, habis bensinnya gitu. Nah ini ada di jalan tol Jakarta Cikampek gitu. Nah jadi kami minta tolong untuk pastikan kendaraan yang dibawa dalam perjalanan jauh ini memang dipastikan layak jalan gitu ya, termasuk pengendaranya yang tadi sudah lebih expert Mas Anjar menjelaskan bagaimana tips-tips gitu ya untuk berkendara yang aman dan selamat. Nah memang kami juga
pastikan minta pengguna jalan untuk pastikan kesiapan perbekalan gitu ya. Ini untuk jaga-jaga rest area ditutup, rest area penuh gitu ya, sudah punya perbekalan yang cukup untuk dalam perjalanan. Lalu yang pasti pastikan kecukupan yang tadi sudah saya sampaikan, kecukupan BBM dan juga kecukupan saldo uang elektronik gitu ya, untuk tidak mengganggu baik itu di lajur ataupun di antrian gerbang tol. Nah, gunakan waktu dengan bijak dengan tidak berlama-lama di rest area, maksimal 30 menit agar dapat bergantian dengan pengguna jalan yang lain dan juga mendapatkan istirahat yang cukup dan tidak berlebih gitu ya. Tadi kalau saya menyimak dari Mas Anjar untuk bisa lebih cukup dalam melanjutkan perjalanannya. Nah, kami ingatkan untuk pengguna jalan ataupun masyarakat yang sampai hari ini belum pulang, Mbak Adisti gitu ya, mungkin yang masih bisa menunda perjalanannya, ada kelonggaran waktu, kami bisa menyarankan masih berangkat nanti gitu ya, ini bisa memanfaatkan potongan tarif tol yang diberikan oleh Jasa Marga dan juga badan usaha jalan tol lainnya di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Ini potongan tarifnya sebesar 20%, diberlakukan nanti mulai 17 April itu di jam 5 pagi sampai dengan di 19 April jam 5 pagi gitu ya. Ini untuk perjalanan menerus gitu ya, terutama untuk perjalanan yang memang itu adalah berasal dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Jadi hanya untuk perjalanan itu pengguna jalan di periode itu mendapatkan potongan 20%. Jadi lumayan kan Mbak Adisti, udah perjalanannya nggak sepadat saat ini, yang diprediksi sudah dari kemarin betul ya, sudah diprediksi jadi puncak gitu ya, macet dan sebagainya gitu ya, yang memang hari Minggu dan Senin kemarin memang kita sudah prediksi menjadi puncak gitu ya, ditambah lagi dapat manfaat potongan tarif gitu. Nah ini yang selalu kami sampaikan pengguna jalan untuk bisa memanfaatkan ini. Dan yang terakhir Mbak Adisti, pastikan dapat informasi update lalu lintas gitu Mbak Adisti, karena rekayasa lalu lintas dan juga update terkait dengan pengalihan di jalan tol ini selalu sifatnya dinamis gitu ya, berdasarkan kondisi di lapangan dari kepolisian. Nah ini bisa memantau CCTV real time kami ataupun informasi rekayasa lalu lintas yang ada di aplikasi Travoy, ataupun bisa telepon melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080 dan juga melalui media sosial Jasa Marga. Nah di sini kami selalu update apa saja sih rekayasa lalu lintas yang lagi berlangsung gitu ya, dan pengguna jalan bisa lewat mana dan sebagainya gitu ya, termasuk tips-tips berkendara. Mungkin itu Mbak Adisti dari kami. Baik, lengkap dan juga jelas sekali. Terima kasih Mbak Faiza Riani telah bergabung bersama kami, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga, dan juga di sambungan di studio sudah ada Mas Anjar Leksana yang merupakan praktisi otomotif. Jadi memang perlu persiapan yang begitu matang, baik itu dari pengemudi yang harus prima, kemudian juga kondisi kendaraan juga harus layak jalan, dan juga termasuk saldo elektronik gitu ya. Terima kasih Mas Anjar, Mbak Faiza telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali untuk Mbak Faiza. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam.